Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sri Rindu Surga. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Amin ya robbal alamin. Dibanyakin rezekinya dan dipanjangkan umur. Amin ya robbal alamin. Di video ini aku mau membacakan yaitu tentang bermurah hati dan berakhlak baik yang aku ambil dari buku Hadis Qudsi, firman Allah yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran, yaitu karya KHM Ali Usman, HAA Dahlan, dan Profesor Dr. HMD Dahlan ya. Ini bukunya ya teman-teman. Nah, aku akan bacakan ya. Di sini Arabnya aku nggak bacakan, cuma artinya saja ya. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, ini adalah agama yang telah kuridhoi untuk diriku sendiri dan tidak dapat dimanifestasikan kecuali dalam perbuatan murah hati dan akhlak yang baik. Karena itu jadikanlah mulia dengan kedua sifat itu selama kalian menganutnya. Haki Sumawaih Ibnu Adi dan Ukaili Karaiti Katib Ibnu Asakir dan Rafi'i dari Anas radhiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih agama Islam untuk dirinya sebagai agama yang diridhoinya. Karena itu tidak akan menerima dari hambanya selain dari agama Islam. Sesuai dengan ayat Al-Quran sebagai berikut yang aku bacakan artinya, yaitu Quran surat 3 Al-Imran ayat 81. Barang siapa yang berusaha memeluk agama selain agama Islam, daripadanya tidak akan diterima agamanya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Quran surat 3 Al-Imran ayat 85. Manifestasi orang yang menganut agama Islam akan tampak dalam kehidupan bermurah hati dan berakhlak baik. Penganutnya diharapkan menjaga dan memelihara kedua sikap hidup itu dan meningkatkannya selama hayat di kandung badan. Ali bin Husain berkata, orang yang mengeluarkan hartanya karena diminta tidak termasuk orang yang bermurah hati. Yang disebut bermurah hati ialah orang yang menunaikan hak-hak Allah atas kemauan niat sendiri dan taat kepada Allah tanpa tekanan ataupun harapan untuk ucapan terima kasih. Ali bin Husain berkata, orang yang mengeluarkan hartanya karena diminta tidak termasuk orang yang bermurah hati. Yang disebut bermurah hati ialah yang menunaikan hak-hak Allah atas kemauan niat sendiri dan taat kepada Allah tanpa tekanan ataupun harapan untuk ucapan terima kasih. Orang yang bertanya kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib mengenai perbedaan arti kata karam, yaitu sifat pemurah, muruah, peri kemanusiaan, dan najdah bantuan. Beliau menerangkan, karam ialah mendermakan sesuatu yang baik dengan ikhlas dan sukarela sebelum diminta dan memberikan makanan pada musim paceklik atau kelaparan serta berkasih sayang kepada peminta dengan memenuhi permintaannya. Maruah ialah sikap memelihara agama, diri dan jiwa, melakukan pelayanan yang baik dan ramah kepada tamunya serta bersikap baik dan bergegas memberikan bantuan walaupun hati merasa enggan melaksanakannya. Adapun najdah ialah membela tetangga dan tabah bersabar pada tempatnya. Seorang alim besar dari kalangan tabi'in bertanya kepada Hasan Basri tentang saka, sifat pemurah, hajem bijaksana, dan isrof boros. Beliau menjawab, saka berarti bermurah hati dengan harta dan yang ada padanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hajem bijaksana, dan isrof boros.
Dia menjawab, Saka berarti bermurah hati dengan harta dan yang ada padanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hajam berarti menahan harta dan yang ada padanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sedang isrof berarti melakukan infak harta dan yang ada padanya demi ambisi untuk menjadi pemimpin. Ada pula yang bertanya kepada Sufyan bin Uyainah, seorang alim besar, ahli hadis dari kalangan tabi'in, tentang saka. Beliau menjawab, saka berarti berbuat baik kepada handai tolan dan bermurah hati dengan harta. Sifat pemurah termasuk sifat yang mulia dan menjadi akhlak para nabi. Nabi Muhammad SAW adalah manusia paling pemurah, paling besar. Seorang alim besar dari kalangan tabi'in bertanya kepada Hasan Basri tentang syaka, sifat pemurah, hajem, bijaksana, dan isrof, boros. Beliau menjawab, syaka berarti bermurah hati dengan harta dan yang ada padanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, aku ulang lagi ya. Beliau menjawab, saka berarti bermurah hati dengan harta dan yang ada padanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hajam berarti menahan harta dan yang ada padanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sedang isrof berarti melakukan infak harta dan yang ada padanya demi ambisi untuk menjadi pemimpin. Ada pula yang bertanya kepada Sufyan bin Uyainah, seorang alim besar, ahli hadis dari kalangan tabi'in tentang saka. Beliau menjawab, saka berarti berbuat baik kepada handai tolan dan bermurah hati dengan harta. Sifat pemurah termasuk sifat yang mulia dan menjadi akhlak para nabi. Nabi Muhammad SAW adalah manusia paling pemurah, paling besar rasa kemanusiaannya, dan paling ikhlas dalam memberikan bantuan. Tidak pernah timbul rasa takut kepapaan. Pemberiannya tiada henti-hentinya, bagai angin berhembus, tidak mengharap balas jasa. Beliau pernah bersabda, aku bacakan artinya saja ya. Orang yang pemurah itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat kepada manusia, dekat kepada surga, jauh dari api neraka. Sedang orang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga dan dekat kepada api neraka. Mengenai akhlak yang baik, husnul khuluq, Rasulullah SAW bersabda, aku diutus terutama untuk menyempurnakan akhlak. Yang paling banyak dimasukkan ke dalam sorga ialah orang yang takwa dan berakhlak baik. Yang paling sempurna keimanan seorang mukmin ialah yang paling baik akhlaknya. Dengan akhlak yang baik, seorang hamba Allah pasti akan mencapai derajat orang yang saum diikuti salat malam. Dengan akhlak yang baik, seorang hamba Allah pasti akan mencapai derajat orang yang saum diikuti salat malam. Apakah yang dimaksud dengan husnul khuluq itu? Hasan Basri menyatakan bahwa husnul khuluq berarti sifat pemurah, suka memberi dan sanggup menanggung segala resiko. Sabi, seorang alim tabi'i besar dari ahli hadis dan wara yang terkenal, mengatakan bahwa husnul khuluq berarti suka memberi serta ramah tamah. Abdullah ibnul Mubarak, seorang ahli hadis yang sangat takwa dan sangat disegani pada masanya, menyatakan bahwa husnul khuluq berarti manis muka, memberi yang baik dan menahan segala gangguan. Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa husnul khuluq berarti tidak pernah marah ataupun mendendam. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa husnul khuluq berarti dapat menanggung resiko segala perilaku dan tindakan orang lain terhadapnya.
Sebagian ahli ilmi menyatakan bahwa husnul khuluq berarti 1. Menahan marah karena Allah, 2. Menampakkan muka manis dan ramah tamah, kecuali kepada orang yang mungkar dan jahat. 3. Memaafkan orang yang sesat tanpa sengaja, kecuali apabila mau mendidiknya. 4. Menegakkan batas-batas ketentuan Allah. 5. Menghindarkan gangguan terhadap kaum muslimin dan kaum kafir yang ada dalam perlindungan pemerintahan Islam, kecuali usaha untuk merubah kemunkaran dan menyelamatkan orang yang teraniaya tanpa melebihi batas. Setiap muslim diharapkan dapat memanifestasikan husnul khuluq dan syaka, sehingga kita sekalian selalu berakhlak luhur dan menjadi syuhada alan nas. Kita mengharapkan dari Allah Rabbul Alamin agar kita diberi husnul khuluq dan syaka. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah teman-temanku, aku menyampaikan tentang bermurah hati dan berakhlak baik yang Allah firmankan dalam hadis qudsi ya. Yang aku baca dari buku hadis qudsi, firman Allah yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran, yaitu karya KHM Ali Usman, HAA Dahlan, dan Profesor Dr. HMD Dahlan. Demikianlah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.